Halo sahabat Bakti, jumpa lagi dengan saya Alia di podcast Basuara Bakti Pusuara. Di podcast Basuara edisi kali ini, saya masih berada di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat nih. Dan hari ini berkesempatan untuk main ke kantornya Perkumpulan Nukwar Papua. Dan di sebelah saya sini ada direktur dari Nukwar. Beliau namanya Bang Sena ya, kita biasanya panggil Bang Sena. Terima kasih Bang Sena. Terima kasih juga Mbak. Kami sudah boleh main nih di sini, minjem ruangannya buat bikin podcast dan mau ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Baik, nah pertama mungkin sahabat Bakti penasaran nih, pengen tahu dulu Nukwar tuh sebenarnya apa sih, kegiatannya apa aja, gimana berdirinya Nukwar ini di sini? Ya, Nukwar sebenarnya adalah sebuah organisasi yang berbentuk perkumpulan yang berdiri di tahun 2009 berdasarkan akta notaris ya. Tapi sebenarnya Nukwar ini sebenarnya adalah sebuah pemikiran bersama dari beberapa teman waktu itu yang ada di Manokwari, melihat bahwa perkembangan kerja-kerja di tanah Papua, baik itu mau investigasi, advokasi, atau pemberdayaan masyarakat atau pendampingan, itu selama ini tidak bisa terdokumentasi baik dan tidak bisa terkomunikasi baik bagi masyarakat maupun bagi teman-teman yang memberikan dukungan bagi kerja-kerja di tanah Papua waktu itu. Nah, beberapa teman ini kemudian berpikir bagaimana sih kita bisa membantu teman-teman yang ada di tanah Papua ini dengan memfasilitasi mereka membuat produk-produk komunikasi ataupun publikasi yang bisa kemudian mengkomunikasikan ke publik luas terkait dengan kerja-kerja teman-teman yang ada di tanah Papua, khususnya di Manokwari pada saat itu. Nah, itu berapa tuh? Itu mulai itu di tahun 2005. 2005, iya. Wow, udah hampir Jadi 10 tahun. itu kita berproses saja dengan apa yang ada di kami, dengan peralatan yang sederhana pada saat itu. Kita coba memfasilitasi proses-proses itu. Baru kemudian itu terlembagakan tahun 2009. Nah, mulai dari situlah kita mulai bekerja untuk hal tersebut. Selain itu kita juga melakukan proses-proses riset, kajian-kajian yang mendukung apa yang menjadi kebutuhan data dan informasi yang ada di teman-teman di lokal maupun di regional maupun nasional maupun internasional pada saat itu. Berangkat dari kerja-kerja itu, Nukwar juga melakukan proses-proses pendampingan dan pemberdayaan di tingkat grassroots, terutama di wilayah-wilayah dampingan yang kami lihat berdasarkan hasil kajian kami, mereka membutuhkan dukungan, khususnya itu pendampingan, guna meningkatkan kapasitas mereka, terutama dalam mempersiapkan mereka bisa lebih kritis dan lebih mandiri ya, untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam mereka di wilayah hidup mereka, kalangan masyarakat adat. Memang selama ini Nukwar fokus untuk mendampingi masyarakat adat. Kalau boleh tahu yang didampingi ini masyarakatnya dari mana saja dan apa aja ya, yang didampingi? Nukwar sendiri untuk pendampingannya ada beberapa lokasi di masih Manokwari, itu ada di Pantai Utara, Manokwari Utara, terus ada juga di Kabupaten Manokwari Selatan, itu ada di Nineng. Terus kami juga melakukan inisiasi pendampingan untuk mendorong pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Kabupaten Biak. Nah, itu adalah hal-hal yang selama ini coba Nukwar dampingi, sehingga masyarakat bisa kemudian dengan apa yang sudah mereka dapatkan, mereka bisa melanjutkan untuk bagaimana mengelola sumber daya alam mereka dengan baik dan arif dan berkelanjutan. Nah, kalau di Manokwari Selatan sendiri dan Manokwari, kita pendekatannya ke pengembangan ekonomi untuk pemanfaatan lahan pekarangan dan juga lahan dalam kegiatan hortikultura ya, baik itu tanaman jangka pendek dan menengah atau panjang. Itu sih. Nah, di Manokwari ini juga kan terkenal dengan kakao ya. Iya, saya dengar-dengar Nukwar juga ada mendampingi para petani kakao yang ada di wilayah sini. Iya,
sebenarnya pendampingan petani kakao ini sudah cukup lama ya, menukar dorong bersama-sama masyarakat ya, ada dan juga ada beberapa dukungan dari teman-teman yang mempunyai kapasitas mengembangkan perkebunan kakao yang baik. Nah, ini yang kemudian coba kita berkolaborasi untuk bagaimana membantu meningkatkan masyarakat kapasitasnya dalam pengelolaan kakao. Nah, salah satu yang didorong saat ini bersama-sama dengan dukungan bakti ya, sebenarnya itu di distrik Momoaren, Kampung Siwi. Beberapa waktu ini kita coba mendampingi masyarakat di sana, terutama petani kakao, untuk coba mengidentifikasi kondisi kebunnya itu seperti apa. Yang kemudian bisa kita lihat bersama-sama, belajar bersama-sama dengan petaninya untuk bagaimana memperbaiki kondisi kebun yang mungkin benar-benar membutuhkan untuk perbaikan-perbaikan guna meningkatkan produktivitas kebun itu sendiri. Nah, ini yang coba kita sama-sama dengan masyarakat di situ, mulai dari memetakan wilayah kebun mereka, kemudian melihat bagaimana saat ini kondisi kebun mereka seperti apa, dan kemudian coba mendekatkan dengan coba membuat demplot-demplot, mulai dari bagaimana pemeliharaan kakao yang baik, dan kemudian mungkin kedepannya lebih ke arah bagaimana meningkatkan produktivitasnya dan bagaimana pasca panennya. Nah, waktu itu ketika memutuskan untuk kita perlu mendampingi nih para petani kakao, memangnya apa yang terjadi pada waktu itu sama petani kakao sehingga Manokwari menganggap bahwa kita perlu nih mendampingi mereka nih? Iya, mungkin kalau dibilang sejarah kakao di tanah Papua ya, yang pertama kali pengembangannya itu adalah di Manokwari Selatan. Itu sejarah pertama kakao di tanah Papua, yang kemudian dia bergeser ke Jayapura. Nah, sebenarnya kalau mau bilang varietas kakao terbaik pada saat itu, di seluruh Indonesia pada saat itu adalah kakao di Manokwari Selatan, Selatan, Tengah Ranci. Nah, dalam perkembangannya, kenapa kakao ini kemudian agak menurun ya, agak menurun produktivitasnya maupun pengelolanya, begitu besarnya tekanan dari dampak dari hama PBK pada saat itu. Makanya kemudian kebun-kebun ini sudah tidak terurus. Nah, padahal Manokwari Selatan dulu itu masyarakatnya hidup notabene dari penghasilannya dari kakao. Selain yang mungkin meramu ya, pada saat itu bilang meramu. Iya, tapi penghasilan utamanya tuh benar-benar kakao. Gitu. Nah, ini yang kemudian kami beberapa teman-teman itu memang menukar pada beberapa waktu mulai tahun 2020 itu kami coba memetakan persebaran dari tanaman kakao di Provinsi Papua Barat. Jadi belum ada Papua Barat Daya, Papua Barat. Kemudian kita coba melihat gimana sih persebaran dan luasan dari tanaman kakao yang ada di Papua Barat gitu. Nah, kemudian dari situ kita melihat beberapa waktu kemudian ini kenapa kakao ini memang waktu itu ya, kalau bicara kakao ini kan salah satu komoditi yang memang juga dipengaruhi pasar. Nah, dari situ kemudian kita melihat bahwa kenapa kondisi masyarakat ini masih menginginkan untuk bagaimana kakao mereka ini bisa produktif. Nah, mereka melihat bahwa bisakah teman-teman bisa bantu kita juga, tapi kan ya kita ini punya keterbatasan. Ya, pada saat itu syukur ada teman-teman bakti yang masih membuka diri untuk bisa membantu kami coba mendampingi teman-teman petani kakao di Siwi. Nah, ini yang kemudian kami baru berjalan ya mungkin sekitar 3 bulan untuk proses-proses itu. Nah, yang dengan baktinya. Ya, dengan bakti ini. Jadi dengan harga sekarang kakao yang cukup booming ya. Sekarang booming lagi nih. Iya, booming. Terakhir di angka terakhir ya, itu 120-an sekarang. Per kilo. Per kilo. Iya. Nah, sekarang sebelumnya dari kalau tidak salah dari November. November itu angkanya cukup tinggi, 150.
Oh, bahkan lebih tinggi lagi sebenarnya. Iya, Beberapa kalau yang di produksi. tingkat petani ya, Iya. gitu. Nah, petani cukup booming juga. Nah, apalagi mereka di wilayah dampingan kami yang sebelumnya, maksudnya di dampingan kami di Denai, itu kan para petani sudah mengelola kebun kakonya dengan baik. Sehingga pendapatan mereka gila-gilaan. Sebulan mereka bisa mendapatkan minimal 50 Iya, juta. karena produksinya juga Iya. jadi meningkat setelah didampingi ya. Iya, itu yang mungkin itu yang kemudian juga memacu teman-teman saudara-saudara lainnya yang mereka yang ada di Siwi, yang kemudian coba berinteraksi juga dengan kita, juga kemudian kita mendapatkan informasi dari mereka terkait kebutuhan mereka untuk bagaimana mendampingi mereka mendorong pengelolaan kakao yang baik. Memang ini butuh proses, karena di distrik Nenei sendiri itu juga kami butuh proses yang cukup panjang. Tapi karena Nenei di pegunungan, sedangkan Siwi ini di pesisir, pendekatan mereka, Iya. keterbukaan mereka masih cukup baik lah menerima. Dan ya selama 3 bulan ini mereka cukup ya kooperatif, cukup bekerja sama untuk terlibat dalam proses-proses pendampingan yang kita lakukan. Nah, ini juga kemudian melebar gitu karena informasi ini. Ya, kampung-kampung sekitarnya juga pengen juga. Ya, terpaksa kami batasi sesuai dengan kemampuan. Kemampuan. Ya. Iya. Ya, pasti pendekatan strategi kami juga ya kemudian harus disesuaikan dengan kondisi situasi di masyarakat dan di kampung sendiri. Mereka inisiatif juga, sabar ya teman-teman pendamping, kita kasih bersih dulu baru kamu masuk kita lokasi supaya kan bisa kasih ajar tuh yang baik-baik supaya kita juga cepat bisa tahu. Supaya masyarakat ini kan punya keterikatan dengan tempatnya itu sudah turun-temurun. Mereka tidak bisa memanfaatkan lahan yang bukan mereka punya secara turun-temurun. Makanya mereka akan pergi memanfaatkan di mana lahan yang benar-benar milik mereka. Tantangannya kan sebenarnya tanaman kakao yang sudah cukup lama ditinggalkan ini, baru kita mau kembalikan, ini memang butuh proses yang cukup panjang. Kita tidak bisa memberikan satu pilihan-pilihan komoditi yang bisa mereka manfaatkan. Karena disertifikasi pangan itu penting supaya tidak memberikan ketergantungan pada satu produk.